Oke, kita ketemu lagi dalam website tangguhwibowo.com. Dalam rangkaian premium course ataupun kursus yang bisa Anda dapatkan hanya di tangguhwibowo.com. Dan di sini kita membahas bisnis online secara rinci, apa yang dibutuhkan, apa metodenya, dan video yang keempat kali ini kita dengan judul bisnis online. Kenapa sih bisa menguntungkan? Nah, jadi kita bisa menggunakan bisnis online. Kenapa bisa menguntungkan di sini? Oke, 5 alasan kenapa bisnis online itu menguntungkan. Yang pertama adalah share what you passion and like in it. Jadi di sini adalah fokus utama di sini. Kembangkan apa yang Anda gemari di sini dan apa yang Anda suka. Simple. Jadi misalnya Anda mempunyai sebuah hobi, misalnya Anda mempunyai sebuah hobi misalnya bermain musik. Anda sangat mempunyai hobi itu dan Anda sangat menyukainya. Jadi di sini Anda bisa menggunakan hal tersebut sebagai blog Anda, sebagai tema blog Anda. Anda bisa membuat video course di sana, kursus secara detail bagaimana cara bermain gitar di sana, bermain kunci-kunci gitar. Jadi Anda bisa menggunakan passion Anda dan apa yang Anda suka di sini dalam membangun sebuah hobi. Jadi Anda menyukai bisnis yang Anda lakukan. Kebanyakan bisnis kita tidak menyukainya dan kita harus melakukannya. Jadi seperti itu. Bisnis online jadi menyukai apa yang dia lakukan. Oke. Bersifat preference, kesukaan Anda, informatif, bersikap informatif, ataupun offering produk. Kita bisa menawarkan sebuah produk jika Anda menyukai, misalnya menyukai menceritakan produk orang lain. Nah, di sini Anda bisa menggunakan hal tersebut di bisnis online. Oke, dan yang kedua adalah jangkauannya secara global, di mana bisnis online mudah dikenal dan juga secara online tidak terbatas dengan lokasi, tersebar secara nasional atau bahkan secara global. Jadi di sini tidak terbatas oleh jarak. Jadi Anda bisa mungkin pembeli Anda dari Papua, pembeli Anda dari Sumatera, Sulawesi, ataupun dari wilayah Jawa sendiri. Jadi seperti itu jangkauannya secara global. Dan yang ketiga adalah peluang besar mendatangkan bermacam-macam pelanggan. Yang seperti saya bilang tadi, mudah tertarik berbagai kalangan dan kembali kepada Anda. Jadi di sini Anda bisa mendapatkan pengunjung ataupun pelanggan, misalnya dari remaja, terus dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan atau bahkan paruh baya bisa menjadi pelanggan Anda di sini karena setiap mereka bisa mengakses website, maka mereka bisa melihat website Anda kan. Jadi seperti itu. Jadi peluang besar untuk mendatangkan bermacam-macam pelanggan. Oke. Dan yang keempat adalah publisitas gerilya, di mana Anda secara gerilya untuk menawarkan produk Anda lebih cepat karena kita mengetahui bahwa konsep dari internet adalah kita mengakses informasi yang sangat cepat di sana. Hanya hitungan berapa detik Anda bisa mendapatkan informasi apa yang ingin Anda dapatkan di sana. Dan biayanya ekonomis, relatif rendah, lebih efisien, tidak perlu menyewa toko, tidak perlu menyewa ruangan, tidak perlu membuat sebuah barang ataupun ribet mengurus ini itu. Nah, jadi Anda bisa menggunakan publisitas gerilya ini untuk secara cepat mengenalkan produk Anda. Dan yang kelima adalah fokus pada bidang yang terpusat. Jadi Anda bisa menjadi sebuah spesialis dari barang Anda, dari apa yang Anda dapatkan. Misalnya Anda sebagai tadi yang saya bilang adalah belajar gitar. Jadi Anda spesialis menjadi pengajar gitar di sana. Anda mungkin bisa menjadi referensi pasar Anda.
oke, ataupun menjangkau klien, di mana klien atau pelanggan biasanya memilih sesuatu yang sudah benar-benar terpusat di sana ataupun jadi spesialis sehingga mereka akan kembali di sana dan mudah pengklasifikasiannya. Jadi misalnya Anda tadi yang seperti saya bilang, misalnya Anda membuat kursus bermain gitar ataupun jasa translation ataupun jasa follower Twitter, Facebook ataupun sebagainya. Jadi mudah pengklasifikasiannya. Jadi bisnis Anda sudah sangat-sangat fokus di sana, jadi mudah untuk diklasifikasikannya, oke. Dan bisa juga menjadi referensi pasar. Jadi ketika mereka mengeklik ataupun mencari di Google, maka akan ditujukan kepada website Anda, oke, di sana. Dan kesimpulannya adalah bisnis online di sini adalah bersifat bebas tanpa batasan regional dan bisa lebih cepat terkenal di sini karena kita bisa melakukan publisitas gerilya di mana mungkin konsep dari internet kita sudah tahu bagaimana beberapa detik aja kita sudah mengetahui ataupun mendapatkan informasi, dan oleh karena itu jika kita bermain di online kita akan lebih cepat terkenal di sana. Dan yang keempat adalah lebih ekonomis dari media lain. Misalnya kita bandingkan dengan media koran ataupun media televisi, kita bayangkan berapa. Misalnya yang paling murah adalah media koran, kita biasanya menghasilkan 300.000 dalam seminggu, ataupun media radio misalnya 400.000 dalam waktu-waktu prime time. Jadi seperti itu, lebih ekonomis menggunakan media online. Dan yang kelima adalah lebih spesifik dalam karir. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa punya sebuah spesialis. Misalnya kita memiliki sebuah jasa SEO, jadi Anda adalah spesialis dalam SEO. Misalnya lagi jasa penerjemahan, Anda adalah fokus di bidang terjemahan. Jadi seperti itu. Dan itu adalah sebuah kesimpulan tentang 5 manfaat ataupun keuntungan di bisnis online. Dan pesan yang terakhir adalah ciptakan website Anda sendiri dan mulailah untuk menggunakan media online sebagai perantara bisnis Anda, oke? Nah, di sini ada kutipan nih, thinking about starting a blog, start a blog that matter. Jadi berpikir untuk memulai sebuah blog, jadi Anda harus membangun sebuah blog Anda sendiri. Itu adalah permasalahannya. Jadi ciptakan website Anda sendiri, oke? Dan mulailah untuk menggunakan media online sebagai perantara bisnis Anda. Dan itulah akhir dari video course kali ini, dan kita ketemu lagi pada video course selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.